Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas hari baru ini. Kami ingin memulai hari baru ini dengan terang sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan siap melaksanakan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari ke-12 dalam hari-hari retret agung kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam hidup. Demikian kata Yesus kepada para muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah kelompok-kelompok dari jemaat Yahudi yang selalu berseberangan dengan Yesus. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok tersebut selalu berusaha menjatuhkan Yesus dengan menggunakan hukum Taurat. Mereka selalu menganggap diri sebagai orang benar dan saleh yang taat pada hukum Taurat. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka sangat paham dan menguasai dengan baik isi hukum Taurat. Atas dasar itu, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Karena itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dalam praktek keagamaan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu mengatasnamakan hukum Taurat dalam menekan dan mengekang sesama. Ada begitu banyak orang yang menjadi korban permainan mereka, terutama orang-orang kecil dan sederhana. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak jarang kita temukan dalam kehidupan kita. Tidak jarang kita menemukan orang-orang, bahkan kita sendiri pernah melakukan, yaitu kita pandai merangkai kata-kata manis dan bijak dalam mengatakan sesuatu, tetapi perilaku kita jauh dari apa yang kita katakan. Sebagai contoh, kita begitu gampang berbicara soal kasih atau juga soal pengampunan, sementara dalam kenyataannya perilaku hidup kita tak jarang kita menindas orang lain
lewat kata dan perbuatan kita. Begitu pula dalam hal mengampuni. Kita terkadang susah dan sulit untuk memaafkan atau mengampuni orang lain. Hari ini, Yesus mengkritik gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka pandai mengatakan, tetapi mereka tidak mampu hidup sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yesus menghendaki agar kita bijaksana dalam hidup, yakni selalu berupaya agar hidup dalam kebenaran, yaitu ada kesesuaian antara kata dan perbuatan kita. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Semoga kita selalu berjuang hidup dalam terang sabda Tuhan ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyegarkan jiwa kami dengan sabda suci-Mu. Lewat sabdamu, Engkau menghendaki agar kami berperilaku bijaksana dalam hidup, yakni mampu hidup sesuai antara kata dan perbuatan kami. Semoga semangat itu mampu kami wujudkan dalam keseharian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.